Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu membayar nazar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pada pagi ini kami datang bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami napas kehidupan dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kami membuka hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dari Imamat pasal 27 ayat ke-8. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti makna kasih dan keadilan-Mu yang memandang setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Ajarlah kami, Tuhan, agar dalam segala hal kami hidup dengan kerendahan hati, menghargai setiap anugerah yang Engkau berikan, dan setia dalam nazar serta janji kami kepadamu. Biarlah firman-Mu pagi ini menjadi terang yang menuntun langkah kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan senyum bagi Tuhan. Mari kita membuka hati dan menenangkan diri sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita hari ini. Dan firman Tuhan di pagi ini, hari Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, sesuai dengan Mesbah Penyembahan Keluarga GKI di Tanah Papua, terambil dari Alkitab Perjanjian Lama dalam Imamat 27 ayat 8. Demikian kata firman Tuhan. Membayar nazar. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu, imam harus menentukan nilainya. Demikian firman Tuhan, sebagai pelita bagi kaki kita dan terang dalam hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di pagi ini diberikan tema yaitu nilai iman lebih berharga dari harta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir pekan ke-40 dalam tahun 2025 ini, kita masih dalam pembacaan di kitab Imamat 27, di mana seperti siaran-siaran renungan sebelumnya, kita telah mengetahui latar belakang dari pasal 27 dalam kitab Imamat, yaitu berbicara tentang pembayaran nazar, yaitu janji atau persembahan sukarela yang diucapkan seseorang kepada Tuhan, di mana orang Israel yang bernazar akan menebus nazarnya dengan nilai tertentu sesuai usia dan jenis kelamin yang diukur dengan shikal perak. Namun, dalam ayat 8 ini, Tuhan memberikan ketentuan penuh kasih bagi mereka yang tidak mampu membayar sesuai yang diketetapan, di mana bahwa imam boleh menilai menurut kemampuan orang itu. Artinya, Allah tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan kita. Ia memperhatikan keadaan dan hati setiap orang, sebab Tuhan tidak hanya melihat besar kecilnya nilai persembahan, tetapi keikhlasan hati dan kesungguhan iman di baliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dari ayat 8 ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa yang pertama, terlalu miskin untuk membayar. Di sini menunjukkan bahwa dalam jemaat Tuhan selalu ada perbedaan kemampuan. Namun, kemiskinan materi tidak menutup jalan untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, dibawa ke hadapan imam, bahwa imam melambangkan perantaraan kasih
dan keadilan Allah yang menilai dengan bijaksana. Tuhan tidak mengabaikan keadaan seseorang, tetapi menilainya dengan penuh pengertian. Dan yang ketiga, sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar, bahwa inilah inti kasih Allah. Dia tidak melihat seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa tulus kita memberi. Tuhan menghargai hati yang rela dan setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ayat 8 ini mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak diukur dari jumlah uang atau persembahan, melainkan dari ketulusan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pembacaan kita dalam Imamat pasal 27 ayat 8 yang telah kita baca dan mendengarkan di pagi ini mempunyai arti dan makna secara rohani, bahwa pertama, Tuhan mengasihi tanpa membeda-bedakan, karena Tuhan memahami kondisi ekonomi, sosial, bahkan keterbatasan kita. Kedua, setiap orang dapat memberi sesuatu kepada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita punya, melainkan berdasarkan hati yang mau memberi. Ketiga, dalam kehidupan sekarang, banyak orang merasa tidak cukup layak untuk melayani karena merasa miskin dan kurang mampu, atau tidak punya banyak hal untuk diberikan. Tetapi Tuhan berkata, "Berikan yang kamu mampu, dan aku akan menghargainya." Keempat, kasih karunia Tuhan selalu menutupi kekurangan kita. Ia menilai berdasarkan iman, bukan nominal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, Imamat 27 ayat 8 mempunyai kesimpulan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan menilai dengan kasih dan keadilan. Ia tidak menuntut lebih dari kemampuan kita, sebab yang Tuhan cari bukanlah besar kecilnya persembahan, tetapi kesungguhan hati dan kerelaan untuk taat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu, di akhir minggu ini, mari kita renungkan. Sudahkah kita memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dan sudahkah kita melayani sesuai kemampuan kita, bukan membandingkan diri dengan orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita setia dalam perkara kecil, karena dari situlah berkat dan kepercayaan yang lebih besar akan datang. Warga Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan rohani bagi kita untuk mengakhiri minggu ini, bahwa marilah kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar, sebab Tuhan tidak memandang status atau harta, tetapi memandang hati yang mau taat. Dan masukilah minggu yang baru dengan keyakinan bahwa setiap langkah, pekerjaan, dan pelayanan kita, sekecil apapun, berharga di mata Tuhan. Untuk itu, berikanlah yang terbaik dari hatimu, dan Tuhan akan memampukanmu melampaui batas kemampuanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memberi bukan karena mampu, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan marilah kita melayani, bukan karena kuat, tetapi karena dipenuhi oleh anugerah-Nya. Serta marilah kita menjalani minggu yang baru dengan iman yang sederhana, namun tulus. Sebab Tuhan menghargai ketulusan lebih dari kemegahan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan menyempurnakan firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih dan keadilan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, yang mengajarkan kami tentang kemurahan hati dan kebijaksanaan-Mu dalam menilai setiap manusia sesuai dengan kemampuannya. Engkau tidak menuntut lebih dari yang sanggup kami berikan, tetapi Engkau melihat hati yang rela dan taat. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dengan kerendahan hati dan kesetiaan dalam segala janji kami kepadamu. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami kekurangan, tolong kami, agar tetap setia
dan tidak menyerah dalam pengabdian kami kepadamu. Biarlah firman-Mu hari ini menuntun langkah kami sepanjang hari, agar kami bekerja, melayani, dan berbuat baik bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hikmat dan kasih yang berasal dari-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam damai sejahtera-Mu, dan jadikan hidup kami persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.